Safa sama sekali nggak ada hal yang aneh. Hanya cerita tentang rutinitas biasa aja. Tentang kegiatan Nuna dan Safa selama ini. Tapi apa Safa udah berkata jujur? Atau Safa masih membatasi dirinya sama saya? Mungkin Safa masih trauma dan sedih kehilangan Nuna. Safa yang sekarang lebih muram dan gak banyak bicara, Pak. Sangat berbeda dengan Safa yang dulu. Dan terkadang saya mendapati Safa melamun sendiri, wajahnya terlihat begitu sedih. Apa yang bisa saya lakukan supaya Safa berhenti memikirkan Nuna? Yang membuat Safa jadi anak yang sangat pemurung dan sedih. Bener juga. Tapi selama ini saya nggak kepikiran. Saya harus mempunyai momen yang indah bersama Safa. Mungkin liburan bersama, Safa pasti suka. Ini supaya bisa membuat hubungan saya dan Safa kembali dekat. Gan. Dan gue mau ngomongin soal kericuan di sindikat kita. Jadi ada gudang-gudang mereka yang diserang. Lah, kita bahas soal itu nanti aja. Nanti aja gimana? Ya, gue lagi malas ngebahas soal itu. Lagian gue ada rencana, gue pengen ngajak Safa liburan ke villa. Gan, besok lusa itu kita akan ngadain pertemuan sama sindikat untuk bahas soal penyerangan ini. Sekarang gini, lo tahu kan, gue sama Safa itu kepisah lumayan lama. Dan gue sekarang harus lebih effort untuk bisa lebih dekat sama dia. Jadi kalau misalkan lo tanya sama gue sekarang, gue milih bisnis atau Safa, ya gue milih Safa. Karena gue gak mau kehilangan dia lagi, Dan. Untuk urusan bisnis, gue percaya sama lo. Kan gue udah bilang, biar lo semua yang handle. Untuk sementara. Buat apa gue punya lo, Dan? Karena gue tahu lo bisa. Oke, sebentar. Kan lo sendiri yang perintahin gue kan, untuk atur semuanya. Dan sekarang gue udah turutin perintah lo malah mau pergi ke villa. Lo nggak bisa kayak gini dong kan? Lo juga harus urus bisnis kita, bisnis jaringan kita. Karena kalau enggak, ya orang-orang akan kehilangan kepercayaan sama lo. Atau mungkin mereka akan merebut posisi lo. Padahal kita udah susah payah kan untuk nyingkirin si hantu. Sampai akhirnya kita di titik ini. Ingat gak? Posisi lu sekarang sama posisi lu yang kemarin itu beda. Tanggung jawab lu lebih besar karena lu nempatin posisi tertinggi sekarang. Kekuasaan lu juga gak akan aman kalau lu gak fokus untuk membesarkan jaringan. Sindikat-sindikat lain yang udah percaya sama lu itu mungkin juga bisa memisahkan diri karena ngerasa gak mendapatkan perlindungan ataupun benefit dari berkuasanya lu. Oke, lo ada poinnya. Gue ngerti maksud lo. Tapi sebenarnya ada satu hal yang bikin gue sangat khawatir. Waktu itu pas gue sempat ngobrol sama gurunya Safa, gurunya bilang kalau Safa tuh lagi ada tekanan psikologis. Safa tuh merasa kalau mamanya itu masih hidup. Jadi gue harus melakukan sesuatu sama Safa. Makanya gue lebih memilih untuk fokus ke Safa. Gue hanya gak mau menyesal, Dan. Karena gue lebih memilih bisnis daripada fokus sama Safa. Oke. Kalau yang lain bisa ditunda. Tapi enggak dengan transaksi besar malam ini ya. Lo harus urus itu sebelum lo pergi liburan. Oke. Yaudah, gue tadi mau jemput Safa. Gue gak mau sampai telat. Yuk. Oke. Gani bener-bener udah gak peduli sama bisnisnya.
Padahal situasi lagi genting dan membutuhkan ketegasan juga penanganan cepat dari dia. Gue harus cari cara untuk bikin Gani kembali ambisius dan fokus sama bisnisnya kayak dulu.